Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kawan sekalian, insyaallah ini majelis terakhir kita membahas atau membaca kitab Ahkamul Aidaini fi Sunnatil Mutahharah yang disusun oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita sampai pada poin yang ke-18 terakhir ya. Jadi poin yang ke-19 dan seterusnya nanti akan kita bicarakan ulang. Apakah kita bahas setelah Idul Fitri, karena itu terkait dengan ahkam, hukum-hukum terkait dengan kurban ya. Nah, fadhal halaman 54 poin yang ke-16. Al-khutbatu wat takhiru bi huduriha. Fadhal. Bismillah. As-sadisata asyara. Al-khutbatu wat tahyiru bi huduriha. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal 'idi wal adha ila musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'adhuhum wa yusihim wa ya'muruhum wa khutbatul 'idi kasairil khutabi tuftatahu bil hamdi wa thana'i 'ala Allahi jalla jalaluhu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutabahu kullaha bilhamdillahi walam yuhfaz anhu bi hadisin wahidin annahu kana yaftatihu khutbatail idaini bi takbiri wa innama ruwiya Ibnu Majah fi sunanihi an Sa'idil Uradi muadzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuksirul takbira baina af'afil khutbati wa yuksirul takbira fi khutbatail aidaini wa hadza la yadullu ala annahu kana yaftatihuha bihi. Baik, silakan. Bab yang ke-16 yakni khutbah dan pilihan dengan menghadirinya. Kresek hitam. Nah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Id dan Adha ila musola, ke tempat sholat atau lapangan. Maka sesuatu yang paling awal beliau mulai dengannya adalah sholat. Kemudian beliau berbalik dan berdiri menghadap pada manusia, sedangkan manusia mereka duduk atas saf-saf mereka.
Maka beliau menasihati mereka dan memberi wasiat mereka serta perintah kepada mereka. Baik. Al-khutbatu wa takhiru bi khuduriha. Khutbah dan takhir. Apa takhir? Memberi pilihan untuk menghadirinya. Ini mengisyaratkan kalau khutbah itu tidak wajib karena diberikan pilihan. Beda dengan khutbah Jumat yang merupakan salah satu dari kewajiban di salat Jumat. Hadis yang dibawakan al-muallif adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim an Abi Sa'id al-Khudri qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal 'id wal adha ila al-musalla. Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata bahwa Nabi SAW keluar pada hari Id yaitu Idul Fitri wal Adha dan Adha menuju al-musalla yaitu tempat salat tanah lapang. Fa awwalu syai'in yabdahu bihi as-salatu. Maka hal pertama kali, sesuatu pertama kali yang beliau memulainya adalah salat. Dan ini insyaallah sudah pernah kita lewati ya tentang pembahasan awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Dan itu tidak menunjukkan tidak adanya ba'diyah maupun qabliyah maupun ba'diyah. Tsumma yansarifu, kemudian beliau berpaling, artinya berbalik. Fayaqumu muqabilan nas, lalu berdiri di hadapan manusia. Wan nasu julusun, sedangkan manusia duduk di saf-saf mereka, ala sufufihim, pada saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Lalu beliau memberikan nasihat, lalu memberikan wasiat dan memerintahkan mereka. Nah ini isyarat kalau beliau khutbahnya setelah Id. Dan ini juga sudah kita bahas setelah sholat ya, setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lanjut. Dan khutbah pada sholat Id seperti halnya khutbah-khutbah yang lain. Dibuka dengan hamdalah, pujian dan sanjungan atas Allah Jalla Jalaluhu. Nah, wa khutbatul Id kasairil khutab. Khutbah Id seperti khutbah yang lain, khutbah Jumat. Nah, tuftatahu bil hamdi was sana'i 'ala Allah jalla jalaluhu. Dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah jalla jalaluhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Lanjut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membuka khutbahnya semuanya dengan memuji kepada Allah, dan tidak dihafal darinya satu hadis pun bahwasanya beliau membuka khutbahnya di hari Id dengan takbir. Dan adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari Sa'ad al-Quradi, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbir di antara di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir di dua khutbah itu. Dan ini tidaklah menunjukkan bahwasanya beliau membuka khutbahnya dengan takbir. Nah, taib. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutbatahu atau khutabahu kullaha bilhamdillah. Beliau SAW memulai khutbahnya semuanya dengan pujian kepada Allah. Walam yuhfad anhu, dan tidak dihafal, tidak didapatkan dari beliau. Fi hadisin wahidin, pada satu hadis saja, annahu kana yaftatihu khutbatayil aidaini bitakbir, bahwa beliau membuka khutbah dua hari raya dengan takbir. Jadi pertama kali ketika bicara itu apa? Takbiran. Ya. Nah ini tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW yang seperti itu. Ya, yang ada seperti biasa, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Nah, wa inna ma rawa Ibnu Majah fi sunanihi, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, an Sa'ad al-Quradi, dari Sa'ad al-Quradi, muadzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yuksiru takbira
bahwasanya beliau itu memperbanyak takbir baina adhafil khutbati, yaitu di antara sela-sela khutbah. Wa yuksiru takbira fi khutbatail aidaini, dan beliau memperbanyak takbir di dua khutbah Id. Kata Ibnul Qayyim apa? Wa hadza la yadullu, dan ini tidak menunjukkan ala annahu, bahwasanya beliau kana yaftatihuha bihi, yaitu membuka khutbahnya bihi bi takbir, ya. Nah, jadi bedakan antara memperbanyak takbir saat khutbah dengan memulai khutbah dengan takbir. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad Al-Quradi, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'ad Al-Quradi, ini memperbanyak takbir, ya, bukan memulai khutbah dengan takbir. Kalau mulai khutbah dengan takbir, ya ketika sudah menghadap kepada jamaah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu sunnahnya takbir sunnahnya khutbah Id tetap dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadhal Pak Kenji. Walam yasihha fi sunnati anna khutbatal aidi khutbatani yafsilu bainahuma bijilsatin. Wal waridu atau yufsalu, ya, juga bisa dipisah. Naam, karena tidak ada fa'ilnya. Walam yasiha fi sunati anal khutubatal aidi khutubatani yufsalu bainahuma bijilsatin. Wal waridu fi dzalika hadisun dhaifun jiddan. Rawahu al-Bazzaru fi musnadihi an shaykhihi Abdillahi ibni Syabibin bisanadihi an Sa'din radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu khutbataini yafsilu bainahuma bijilsatin. Wa Abdullahi bin Syabibin qala Bukhari fihi munkarul hadisi. Fatabaqo khutbatul aidi wahidatan alal asli. Wa hudurul khutbati laisa wajiban kasolati. 5 warada an Abdillahi ibni Sa'ibin as-Sa'ibi qala syahidu al-aida ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falama qada sholata qala inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa rukhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahidal aida an yajlisa lil khutbati au an yadhhaba. Naam. Gunakan. Dan tidaklah sahih dari sunnah di dalam sunnah bahwasanya khutbah Id itu dua khutbah yang dipisahkan diantaranya dengan duduk. Taib, ya. Ini sekarang masuk pada teknis khutbah setelah dimulai dengan pujian yang sesuai dengan sunnah. Demikian al-mu'allif rahimahullah mengatakan walam yasihha fi sunnati anna khutbatal aidi khutbatan yafsilu bainahuma bijilsatin. Tidak sah fi sunnah, di dalam sunnah, bahwa anna khutbatal aidi, bahwa khutbah Id itu khutbatani terdiri dari dua khutbah yufsalu bainahuma bijilsatin, yang dipisah antara keduanya dengan duduk, seperti khutbah Jumat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang riwayat, ya,
maka menurut al-mu'allif tidak ada hadis yang sahih, sunnah yang sahihah kalau khutbah id itu 2 khutbah yang dipisah dengan duduk. Ya, meskipun para ulama yang lain setahu saya ada yang berpendapat bahwa khutbah id ini sebagaimana khutbah yang lain, maka ya apa istilahnya dikiaskan. Jadi seperti khutbah Jumat. Ya. Dan ini ada pendapat seperti itu. Jadi khutbahnya persis dengan khutbah Jumat, yaitu 2 khutbah yang dipisah dengan duduk. Tapi kalau riwayat maka tidak ada yang sahih menurut beliau rahimahullah taala. Betul, lanjut. Adapun yang dinyatakan di dalam hadis yang demikian itu adalah dhaif yang sangat, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzaru di dalam musnadnya yang datang dari syekhnya yaitu Abdullah bin Syabib dengan sanadnya dari Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu khutbah pada 2 khutbah dengan memisahkan di antara keduanya dengan duduk. Nah, dan Abdullah ibnu Syabib, beliau berkata, Bukhari berkata di dalam tentangnya bahwa hadisnya mungkarul hadis. Nah, dan maka tetaplah bahwa khutbah id adalah satu atas pokok, atas asalnya. Nah, secara asal. Taib. Wal waridu fi dzalik, kemudian al-mu'allif membawakan penjelasan tentang masalah riwayat Nabi SAW khutbah dengan 2 khutbah. Wal waridu fi dzalik, dan yang terdapat tentang masalah itu yaitu khutbah 2 kali, hadisun dhaifun jiddan, adalah hadis yang dhaif sekali. Rawahul Bazzaru fi musnadihi, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, musnad Sa'ad, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, an syaikhihi. Al-Bazzar meriwayatkan dari syekhnya, gurunya, yaitu Abdullah ibn Syabib bisanadihi an Sa'din radhiyallahu anhu. Ya, dari syekhnya yaitu Abdullah bin Syabib dengan sanadnya dari Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad menceritakan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW kana yakhtubu khutbataini, beliau berkhutbah dengan 2 khutbah, yafsilu bainahuma bijilsatin, yang beliau pisah antara kedua khutbah tersebut dengan duduk. Nah, ini ada riwayatnya. Ya, masih mending ya ada riwayatnya. Bukan hadis yang maudhu ataupun hadis yang la aslalahu. Jadi ada riwayatnya dari musnad Al-Bazzar, musnad Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun wa Abdullah ibnu Syabib, adapun Abdullah bin Syabib, qala al-Bukhari fi, Imam Bukhari berbicara tentangnya mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Maka kata al-mu'allif rahimahullah, fatabqa khutbatul idi wahidatan 'alal asli, maka jadilah tetap khutbah id itu 1 kali sesuai dengan hukum asal. Nah, ini yang jadi polemik. Ya, apa itu? Mengatakan sesuatu hukum asal ini dilihat dari mana? Ya. Hukum asal sesuatu itu 1. Hukum asal khutbah itu 1. Nah, ini asal yang dari mana? Makanya para ulama yang lainnya berpendapat hukum asalnya khutbah ya 2, sebagaimana khutbah Jumat. Nah, yang jadikan dasar hukum asalnya 1 itu dari mana? Nah, ini. Ya, intinya ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang tidak menjadikan seseorang kalau melakukan misalnya khutbah dengan 2 kali khutbah ya, dan dia menganggap pendapat yang ini yang lebih kuat, maka tidak bisa kita jadikan ini sebagai menyelisih sunnah atau keluar dari yaitu manhaj salaf dan semisalnya. Karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing para ulama memiliki dasar di dalam pendapatnya. Ya, kesimpulannya kalau riwayat, nah bisa, dan juga bisa jadi Imam Bukhari atau Abdullah bin Syabib, bisa jadi ada ulama lain yang ternyata menganggapnya hadisnya bisa diterima. Nah, ini meskipun Imam Bukhari menyatakan mungkarul hadis. Nah, jadi kesimpulannya
menurut al-mu'allif tidak ada hadis yang sahih kalau beliau khutbah dengan 2 kali khutbah. Nah, cuman masalahnya kalau begitu khutbahnya berapa kali? Al-mu'allif mengatakan hukum asalnya khutbah sekali, maka sekali. Nah, sedangkan yang lain berpendapat hukum asal khutbah ya seperti Jumatan 2 kali, maka ya 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah dibaca kan? Sudah dibaca tapi kan? Nah, fadhol, lanjut. Adapun menghadiri khutbah itu bukanlah wajib sebagaimana menghadiri sholat. Pada apa yang disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib, beliau berkata, aku menghadiri sholat id bersama Nabi SAW. Maka ketika beliau menyelesaikan sholat, beliau berkata, sesungguhnya aku akan berkhutbah, maka barang siapa yang suka untuk tetap duduk, maka untuk khutbah, untuk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Dan barang siapa yang lebih suka untuk pergi, maka silakan pergi. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan diberi kemurahan, Rasulullah SAW memberikan kemurahan bagi orang yang menghadiri sholat id, duduk untuk khutbah atau pergi. Nah, sekarang pembahasan tentang diberi pilihannya seseorang untuk menghadiri khutbah atau tidak. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa hudurul khutbati laisa wajiban kas-salati. Ya, menghadiri khutbah itu tidaklah wajib seperti salat. Salat apa ini maksudnya? Salat Id. Alal qaul biwujubiha. Ya, tentu saja sesuai dengan pendapat kalau salat Id itu apa? Wajib. Karena memang mu'allif menguatkan pendapat wajib mengikuti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, lima warada an Abdullah bin Sa'ib, dari apa yang terdapat dari Abdullah bin Sa'ib, ia berkata, qal syahidtul ida ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan salat Id bersama Nabi SAW. Falamma qadha as-salata qal, dan ketika beliau menyelesaikan salat, beliau bersabda, inna nakhtubu, sesungguhnya kami akan berkhutbah. Wa man ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Siapa yang suka untuk duduk mendengarkan khutbah, silakan duduk, dan siapa yang suka untuk pergi beranjak, silakan ia pergi. Nah, inilah maksud dari at-takhiru. Diberi apa? Pilihan. Ya, kalau diberi pilihan, maka silakan memilih salah satu di antara keduanya, dan ini tidaklah berdosa, yang menunjukkan kalau khutbah Id itu tidaklah wajib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kesimpulannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa rakhasan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW memberikan keringanan, liman syahidal Ida, bagi yang menyaksikan Id, an yajlisa lil khutbati au an yadhhaba, untuk menyaksikan untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi. Ya, jadi ini masalah yang insyaallah jelas, pilihan dari Rasulullah SAW untuk mendengarkan khutbah atau tidak. Fadhal, lanjut, Prince. As-sabi'ata asyara ijtima'ul jumu'ati wal 'idi. Rawa Abu Dawud as-sab'una wa alf wa Nasa'i as-salasa arba'ah wa tis'una. Ini harus ada anunya, kalau di 1070 apa? Kalau nomor ya, raqmu atau raqmu sab'in wa apa namanya alf wa Nasa'i al-juz' ats-tsalits safhata ar-rabi' wa tis'in ba'dal mi'ah, dan seterusnya. Dilewati saja. Nah, wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Darimi wa Ahmad an Iyas bin Abi Ramlah Syami qala syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyana wa huwa yas'alu Zaid bin Arqama qala Zaid ibn Arqami. Zaid bin Arqam. Arqam tidak bisa di anenam. Arqama. Qala asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
aidaini ijtama'a fi yaumin qala na'am qala fa kaifa sana'a qala shalla al-aida thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man syaa an yusalli man syaa an yusalli falyusalli wa fil babi an Abi Hurairah wa ghairihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma amila bihi as-sahabatu radhiyallahu anhum faqad rawa Abdur Razzaqi fil musannafi wa ibnu Abi Syaibata fil musannafi bi sanadin sahihin an Aliin radhiyallahu anhu annahu ijtama'a idani fi yaumin faqala man arada an yujammi'a falyujammi wa man arada an yajlisa falyajlis. Baik, silakan. Bab berkumpulnya Jumat dan hari Id. Nah, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darimi dan Ahmad dari Iyas Ibnu Abi Romlah Asyami berkata, Aku menyaksikan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan dan ia sedang bertanya kepada Zaid Ibnu Arqam. Ia berkata, apakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah SAW dua id yang berkumpul di satu hari? Ia menjawab, na'am, iya. Kemudian ia menjawab, bagaimana ia melakukannya? Apa yang ia perbuat? Ia menjawab, ia sholat id, kemudian ia meringankan di dalam sholat Jumat. Maka ia menjawab, maka ia bersabda, barang siapa yang ingin untuk sholat, maka sholatlah. Baik. Iya, falyusalli. Ya kan? Nah, kemudian kita membahas tentang poin yang ke-11, istima'ul jum'ati wal id, berkumpulnya Jumat dan Id. Artinya hari rayanya itu di hari apa? Jumat. Di hari Jumat. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Darimi wa Ahmadu an Iyas bin Abi Ramlah Asyami qala. Hadis Iyas bin Ramlah Asyami, ia berkata, Syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Aku menyaksikan, siapa tadi yang menyaksikan? Iyas bin Abi Ramlah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia bertanya kepada Zaid ibn Arqam, dua-duanya sahabat. Ya. Qal, kata Muawiyah, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin. Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW dua id berkumpul dalam satu hari? Ya. Apa maksudnya dua id? Jumat dan hari raya, ya. Jadi Jumat itu juga terkadang diibaratkan dengan Id, karena memang di hari Jumat kita berkumpul untuk sholat Jumat. Ya. Qala, kata Zaid bin Arqam, na'am, iya, artinya pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Qal, kata Muawiyah, fa kaifa sana', maka bagaimana beliau berbuat? Qal, kata Zaid bin Arqam, shallal aida, beliau salat Id. Ya. Tsumma rakhasa fil jum'ah, kemudian beliau memberikan keringanan di dalam salat Jumat. Faqal, beliau bersabda, man syaa an yusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin untuk salat, maka silakan ia salat. Nah, kata syaa di sini menunjukkan ini adalah pilihan juga. Ya, pilihan untuk mengikuti salat Jumat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi beliau memberikan pilihan bagi kaum muslimin untuk menghadiri sholat Jumat jika ingin. Nah, fil babi, lanjut. Dan di dalam bab dari Abi Hurairah dan selainnya dari Nabi SAW. Oh, maksudnya
ini di dalam bab ini juga ada hadis yang lain. Kalau tadi kan hadis Iyas bin Abi Romlah, ya dalam bab ini juga ada hadis yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW persis seperti ini. Nah, lanjut. Dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Abi Razak di dalam Musannaf dan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf dengan sanad yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengumpulkan bahwasanya berkumpul 2 Id di dalam satu hari, maka ia berkata, barang siapa yang menginginkan untuk menjamaknya, untuk menyelenggarakan Jumat, sholat Jumat, maka selenggarakanlah. Dan barang siapa yang menginginkan untuk duduk, silakan duduk. Baik. Nah, sekarang beranjak pada amalan sahabat. Kalau tadi hadis Rasulullah SAW jelas memberikan pilihan. Nah, wa hadza ma amila bihi sahabatu radhiyallahu anhum, dan ini pula yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Faqad rawa Abdul Razzaq fil Musannaf wa Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf bi sanadin sahihin an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya pula dengan sanad yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu. Annahu ijtama'a idani fi yaumin, yaitu pernah berkumpul 2 Id dalam satu hari, yaitu hari Jumat, ya Idnya itu jatuh pada hari Jumat. Faqal, maka Ali berkata, man arada an yujammi'a fal yujammi', barang siapa yang ingin untuk menyelenggarakan atau ingin untuk sholat Jumat, hendaknya ia sholat Jumat. Wa man arada an yajlisa fal yajlis, dan siapa yang ingin duduk, artinya apa? Tidak Jumatan, fal yajlis, maka hendaknya silakan dia duduk. Dan dulu kemarin sudah sempat kita baca ya, bahwa kalau Rasulullah SAW tetap menyelenggarakan. Hadis yang mana ya? Ada yang ingat kemarin? Wa inna mujammi'un, kata Rasulullah SAW. Ada kan ya? Belum ada. Seingatan ada. Wa inna mujammi'un, sedangkan kami menyelenggarakan. Itu pembahasan tentang apa ya? Mungkin Ustaz ngisi di tempat lain. Enggak. Baca di sini. Baru kok. Wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap salat Jumat. Pembahasan tentang apa ya? Tidak ada azan dan iqamah. Waktu salat Id. Ini loh. Salat Id itu wajib menggugurkan salat Jumat itu loh. Enggak ada. Enggak ada.
Nah, dalam catatan kaki ternyata halaman 39 catatan kaki nomor 1. Bukan di matan ya, ternyata di catatan kaki halaman 39. Kama fi hadits Abi Hurairah indama ijtama'al 'idu wal jum'atu fi yaumin wahid. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Tadi juga hadis Abu Hurairah bukan? Oh, Ali tadi ya, hadis Ali. Ketika berkumpul Id dan Jumat pada satu hari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtama'a fi yaumikum hadza idani. Telah berkumpul pada hari kalian ini 2 Id. Ya. Jadi ternyata ibarah Jumat dan salat Id itu disebut dengan 2 Id. Ini juga dari Rasulullah SAW. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati. Siapa yang berkehendak, maka salat Idnya ini sudah mencukupi dari salat Jumat. Wa inna, adapun kami mujammi'un, tetap menyelenggarakan atau tetap mengerjakan salat Jumat. Nah ini. Ya. Jadi memang dari Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan apa? Keringanan. Taib. Gimana? Iya. Fadal Reza. Yes. Apa nanti? Nah, fi Sahih Al-Bukhari. Fi Sahih Al-Bukhari nahwuhu an Utsman radhiyallahu anhu wa fi Sunan Abi Dawud wa Musannaf Abdul Razzaq bi sanadin sahihin an Ibn Zubairi annahu qala عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطرة ثم لم يزد حتى صلى العصر. فقال الشوكاني وقال الشوكاني في نيل الأوطار تعقيبا على هذه الرواية ظاهره أنه لم يصلي الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. طيب. Silakan. Di dalam Sahih Bukhari yang semisalnya dari Utsman radhiyallahu anhu, dan di dalam Sunan Abi Dawud dan musannaf karya Abdul Razzaq. Musannaf ya. Dan musannaf Abdul Razzaq dengan sanad sahih dari Ibnu Zubair bahwasanya beliau berkata Abdullah bin Zubair, 2 Id berkumpul di satu hari, maka dijamak keduanya seluruhnya dengan menjadikannya satu, dan salat pada hari Jumat 2 rakaat bukratan pagi. Pagi salat fitri. Salat Id, dan beliau tidak menambah sampai salat asar. Taib. Wa fi Sahih Bukhari nahwuhu an Utsman radhiyallahu anhu. Ini masih nyambung dengan yang atas tadi ya. Jadi tentang apa?
bahwasanya semisal Ali bin Abi Thalib dan juga dari Rasulullah SAW tadi hadis Iyas bin Abi Ramlah, kalau Nabi SAW memberikan keringanan, man sya'an yusalli falyusalli. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Nah, sedangkan dalam Sunan Abu Dawud, Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Abdul Razak bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Zubair, dari Abdullah bin Zubair, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya, idan ijtama'a fi yaumin wahidin, pernah itu dua id berkumpul dalam satu hari, yaitu hari idnya hari Jumat. Fajama'ahuma jami'an, maka beliau mengumpulkan keduanya semuanya, bija'lihi mawahidan, dengan menjadikannya satu. Jadi cuman suatu salat saja, dan tentu saja salat itu adalah salat Id, ya. Karena apa? Salat Id ini bisa atau menggugurkan salat Jumat. Jadi dua Id ini hanya dikerjakan satu, dan itu tentu saja salat Id. Fa shalla yaumal jum'ati, kemudian beliau salat Jumat rakaataini, maksudnya kemudian beliau salat di hari Jumat. Wa shalla yaumal jum'ati, kemudian beliau salat di hari Jumat rakaataini, 2 rakaat, bukratan, di pagi hari, salat al-fitri, salat Id. Tsumma lam yazid, kemudian beliau tidak menambah, hatta shalal asra, ya, sampai salat asar. Qala Syaukani, sudah dibaca tadi? Belum. 6. Dan berkata Syaukani di dalam Nail Autor, mengomentari terhadap riwayat tersebut, zahirnya bahwasanya beliau tidak salat zuhur. 6, ya. Waqala Syaukani, Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autor mengatakan, taqiban, memberikan komentar ala hadhihi riwayat, tentang riwayat ini, zahiruhu, zahirnya, annahu, bahwasanya beliau lam yusalli zuhra, tidak salat zuhur. Jadi salat Id saja, kemudian ketika Jumatan ya enggak Jumatan, ketika zuhur ya enggak zuhur, kemudian baru salat asar. Nah, ini memang ada sebagian pendapat, ya, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Cuman ini yang agak ragu. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata, ini ucapannya Abdullah bin Zubair atau siapa? Dan ketika wa shalla yaumal jum'ati rakaataini, ini Abdullah bin Zubair atau Rasulullah SAW? Coba ini dicari. Idan istama'a fi yaumin wahidin. Gimana? Sanad sahih. Artinya enggak ada sallallahu alaihi wasallamnya. Mungkin belum. Cuman an Ibnu Zubair annahu qol. Ini loh masalahnya. Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, Setelahku enggak ada sallallahu alaihi wasallam, berarti kemungkinan menceritakan diri beliau sendiri dengan pihak ketiga gitu. Kenapa enggak mengatakan fasallai itu? Kalau itu Abdullah bin Zubair, kenapa kok beliau menceritakan wasalla, beliau kok enggak menceritakan diri sendiri? Bentar. Karena kalau ini Abdullah bin Zubair, maka ya istilahnya tidak menjadi dalil yang paten kalau Rasulullah juga demikian, gitu loh. Jadi amalan seorang sahabat tidak lantas menjadikan dalil seperti yang sudah berlalu. Sampai Ibnu Umar melaksanakan sesuatu yang menurut mu'allif tidak ada dalil lain sahabat yang melakukan itu, ya seperti mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ketika takbir. Ini Ibnu Umar mengangkat tangan dalam satu riwayat misalnya. Kemudian mu'allif mengatakan khairul hadi Muhammadin SAW. Seperti Ibnu Mas'ud punya zikir atau mengucapkan zikir di sela-sela takbir, sedangkan tidak ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Ijtama'a fi yaumin wahid.
Sunan Abu Dawud. Nggak keluar hadisnya ini. Al-Ard. Tidak ada. Sunan Abdul Razak, Sunan Abu Dawud, bentar, berarti pakai ini aja. Ijtama'a idan ijtama'a. Abu Dawud. Haddasan ya? Ada. Nomor 1072. Abu Dawud. Abu Dawud. Iya. Bait itu Baitul Afkar. Ada ulia kalau dalam apa? Kutub Ensiklopedia Hadis 9 Imam ini hadis 909. Haddatsana Yahya ibnu Khalaf, haddatsana Abu Asim an Ibnu Juraid qala Ata'un. Berarti ini Atha yang mengatakan, dan dalam kitab kita enggak disebutkan, langsung qol. Qala Atha. Ini keuntungannya kita langsung merujuk kepada Atha. Jadi Atha mengatakan ijtama'a yaumul jum'atin wa yauma fitrin ala ahdi bin Zubair. Faqal idan ijtama'a fi yaumin wahidin fajama'ahuma jami'an fasallahuma rak'atain. Ya. Jadi pernah terjadi Idul Fitri hari Jumat, Idul Fitri itu di hari Jumat ala ahdi bin Zubair, di zamannya Abdullah bin Zubair. Faqal, kemudian Atha berkata idan ijtama'a fi yaumin wahidin fajama'ahuma jami'an fasallahuma rak'ataini bukratan lam yazid alaihima hatta shalal asr. Nah, jadi ya zahirnya ini perbuatannya Abdullah bin Zubair. Jadi kesimpulannya adalah Abdullah bin Zubair itu pernah ketika hari Jumat jatuh Idul Fitri di hari Jumat, beliau itu hanya keluar waktu sholat Id saja. Beliau hanya keluar waktu sholat Id saja, sampai asar nggak keluar. Baik Jumatannya nggak keluar dan juga tidak terlihat melakukan sholat zuhur. Makanya Imam Syaukani mengatakan zahiru annahu lam yusalli zuhra. Zahirnya bahwasanya beliau tidak sholat zuhur. Ya, jadi benar-benar sholat Id itu menurut pendapat ini menggugurkan kewajiban sholat siang hari di waktu itu, baik itu Jumatan maupun sholat zuhur. Hah? Bukan, nggak sholat zuhur, tidak sholat zuhur. Ini nggak ada pembahasan jamaah. Nah ini loh kata Imam Syaukani, zahiru annahu lam yusalli zuhra. Mana nggak ada tambahan jamaahnya? Zahirnya bahwasanya beliau tidak sholat zuhur. Nah pembahasan kita kan apa? Sholat Jumat ini menggugurkan, sholat Id menggugurkan sholat Jumat. Nah, sahih benar, cuman
apakah sholat ini juga menggugurkan sholat di siang hari di waktu itu? Ya mau nggak mau kita akui para ulama beda pendapat. Di antara Imam Syaukani berpendapat zahirnya beliau tidak sholat zuhur. Ya, Abdullah bin Zubair. Karena apa? Dari ucapan yang di atas tadi kita sebutkan thumma lam yazid, kemudian beliau tidak menambah hatta sholal asra, sampai sholat asar. Berarti nggak nambah sholat. Jadi sejak sholat id beliau tidak menambah sholat apapun sampai sholat asar. Berarti zahirnya apa? Zuhuran juga tidak. Dan kita tidak membicarakan jamaah atau tidak ya. Ini sholatnya. Ya. Nah, tapi kita wallahu a'lam bishawab, yang lebih selamatnya kalau enggak ikut Jumatan ya tetap sholat zuhur. Nah, fadhal terjemahnya. Dalamnya bahwa Jumat apabila gugur dengan sisi jadi sisi yang membolehkan tidak lam yajib, tidak wajib atas seorang yang gugur darinya bahwa ia sholat zuhur. Nah. Dan atau bermadzhab kepada hal tersebut. Nah, jadi wafihi, dan dalam masalah ini annal jum'ata, bahwasanya Jumat, sholat Jumat ya, idza saqatat, jika dia gugur kewajibannya, biwajhi minal wujuh al musawwiqah, dengan salah satu sisi dari sisi yang membolehkan, lam yajib ala man saqatat anhu, maka tidak wajib pula atas orang yang gugur kewajiban Jumatan baginya an yusalli adz-dzuhra, untuk salat zuhur. Jelas ini. Wa ilaihi dzahaba Athaun, dan atas pada pendapat inilah Atha bin Abi Rabah, yaitu bermadzhab, artinya berpendapat. Musawwighah, membolehkan. Musawwighah, sa'ir. Taib. Jadi kita harus akui bahwa ada pendapat para ulama kita yang mengatakan kalau orang itu gugur Jumatannya, maka gugur juga sholat zuhurnya. Ya. Dan cukup unik memang sisi pendalilannya. Orang yang gugur kewajiban sholat Jumatnya, maka dia juga nggak wajib sholat zuhur. Nah ini, gugur sholat Jumat karena apa? Karena ada id, dan karena dia sudah sholat id. Nah berarti gugur juga apa? Sholat zuhurnya. Ya, dan ini sekali lagi salah satu pendapat dari para ulama kita. Terlepas dari kita tidak setuju atau kita lebih mengikuti pendapat yang lain, ya ini urusan lain. Yang jelas kita harus mengakui ada pendapat seperti itu. Atha bin Abi Rabah. 6. Betul Reza? Masih lanjut? Dan zahir bahwa beliau mengucapkan demikian itu qailuna, ya. Al-qailuna, karena ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Jumat itu adalah asal. Dan kau sebagai pemberi khabirun, mengetahui. Dan kau mengetahui bahwasanya yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya di hari Jumat itu adalah sholat Jumat. Maka mewajibkan sholat zuhur atas orang yang meninggalkannya karena uzur atau karena tanpa ada uzur, itu membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang sahih, yang benar untuk dipegang, untuk berpegang teguh dengannya. Atas demikian itu di dalam apa-apa yang aku ketahui. Nah, ini disebutkan catatan kaki Majmu' Fatawa, zahirnya Syekhul Islam Taimiyah. Nah, wadzahiru, dan zahirnya ini masih menguatkan pendapatnya Atha ya. Wadzahiru, dan yang zahir, annahu yaqulu bidzalik, bahwasanya Atha atau Imam Syaukani ya mengatakan hal itu, al-qailuna, karena memang ada mereka para ulama yang mengatakan bi annal jum'ata al-aslu, bahwasanya salat Jumat itu asal. Nah, ini pokok permasalahan. Ya, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu salat Jumat atau salat zuhur. Beda pendapat. Ya, beda pendapat. Ada yang mengatakan hukum asalnya salat zuhur, cuman karena Jumat maka jadilah salat Jumat yang diwajibkan.
Tapi yang mengatakan kalau Jumat hukum asal yang wajib Jumatan. Zuhur ini hanya sebagai ganti. Nah ini kalau berpegang teguh pada Jumat itu hukum asal, maka kalau hukum asalnya saja gugur, apalagi yang gantinya, kan gitu. Bisa pahami enggak? Ya, yang wajib apa? Yang wajib Jumatan. Zuhur ini hanya sebagai ganti. Kalau yang wajib saja gugur, maka apalagi yang sebagai gantinya. Nah ini kalau mengikuti pendapat hukum asal wajib sholat di hari Jumat Jumatan. Tapi kalau hukum asalnya zuhur, Jumat ini hanya sebagai pengganti dalam artian sisipan yang diwajibkan, maka ketika Jumatannya tidak dikerjakan masih ada kewajiban sholat zuhur. Ya, mumet ya. Ya para fuqaha itu kalau pakai logika itu ngalang-ngalai ahli mantik sebenarnya. Karena mereka ya cuman mereka masih sesuai dengan koridor yang jadikan sebagai bahan perbincangan dalil. Ini umek pada dalil Abdullah bin Zubair tadi kan. Cuman sisi pandangnya, sudut pandangnya ya ini seperti itu. Wa anta khabirun, dan engkau mengetahui bi anna alladhi iftaradahu Allah taala ala ibadihi fi yaumil Jumat huwa salatul Jumat. Nah ini lagi-lagi di sini disebutkan engkau mengetahui bahwasanya yang Allah wajibkan pada hambanya di hari Jumat itu adalah salat Jumat. Ini mengindikasikan kalau beliau bersikukuh hukum asal kewajiban di hari Jumat salat Jumat. Fa ijabu sholati zuhri, maka mewajibkan sholat zuhur ala man tarakaha, bagi orang yang meninggalkan Jumat, li udrin, meninggalkan sholat Jumat karena uzur, au li udrin, atau tanpa, au li ghairi uzrin, atau tanpa uzur, muhtajun ila dalil. Ini butuh dalil. Mana dalilnya sholat zuhur itu wajib? Mana dalilnya orang yang sudah sholat Id juga diperintahkan sholat zuhur? Nah ini itu dalilnya kan sholat itu wajib 5 kali ya, 5 kali kan gitu ya. Oke, sehari sudah 5 kali kan, sholat Id sudah, subuh sudah, sholat Id sudah, asar, maghrib, isya, mana wajib sholat zuhur? Nah, ini kita diskusi ya, bukan mengarahkan antum untuk mendapat seperti ini, karena kehati-hatian tentu saja lebih baik kita sholat zuhur kalau nggak Jumatan. Kalau nggak Jumatan tetap lebih baik zuhur. Makanya pendapat ini kalau dikeluarkan ke jamaah umum nanti mereka enak yo. Sholat Id bablas kesempatan. Nah ini innamal a'malu binniyat. Nah ini. Wala dalila, dan tidak ada dalil yasluhu yang sah, yang pas ya, lit tamassuki, untuk berpegang teguh bihi dengannya, ala dzalik, pada yang demikian itu, fi ma'alam, seperti sebagaimana yang anda ketahui, yaitu dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Allah alam, zahirnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi kesimpulannya para ulama kita beda pendapat. Orang yang sudah sholat Id dan dia tidak sholat Jumat, maka apakah masih wajib sholat zuhur? Ya, Allah alam bisawab. Demi kehati-hatian, menurut saya pribadi lebih baik sholat zuhur. Jadi yang enggak Jumatan, ini biasanya terjadi kalau Idul Adha, karena repot ya, takmir tetap Jumatan. Ada beberapa teman-teman yang enggak Jumatan. Nah ini wallahu alam yang lebih amannya mereka sholat zuhur ya, mereka sholat zuhur. Baik. Fadhal an. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, at-tahni'atu bil 'idi. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 'anit tahni'ati fa ajaba, amma tahni'atu yaumal 'idi biqauli ba'dihim li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil 'idi taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalallahu 'alaika wa nahwa dzalika, fa hadza qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabati annahum kanu yaf'alunahu wa rakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmada wa ghairihi, lakin qala Ahmadu ana la abtadi'u ahadan fa ini bitada'ani ahadun ajabtuhu wa dzalika li anna jawabat tahiyati wajibun. Iya kan? Nah, wa amma ibtida'u bitahniati falaisa sunnatan ma'muran biha,
wala huwa aidan mimma nuhiya anhu. Faman fa'alahu falahu qudwatun wa man tarakahu falahu qudwatun wallahu a'lam. Baik, silakan. Ucapan selamat di hari Id. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ucapan selamat, maka beliau menjawab, adapun ucapan selamat pada hari itu. Bentar. Oh, masih masalah di sini. Terus yang di sini apa ini? Oh, ini coretan. Afan. Anda yang salah, Pak, berarti. Berarti ini ucapannya mu'allif ya. Di kitab saya soalnya ada tambahan catatan kaki 1. Makanya ini saya pikir Syekhul Islam, ternyata S1 ini di sini. Di sini. Enggak di buku saya. Nah iya, makanya di buku saya ini kan fotokopian jadul. Siapa yang nambahi? Dan ini fotokopian ini. Artinya bukan saya yang nambahi. Berarti saya ralat ya. Yang ucapan wadzahiru itu ucapannya Syekh Ali rahimahullahu taala. Tadi saya sempat ngomong kalau itu dinukil dari Syekhul Islam Taimiyah. Nah, salah paham saya. 6. Jadi yang Syekhul Islam Taimiyah itu yang ini ternyata at-tahni'ah bil 'id. Adapun ucapan selamat pada hari Id itu dengan perkataan dari sebagian orang ke sebagian yang lain apabila saling bertemu setelah sholat Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau ahalallahu alaika dan semisal itu, maka ini diriwayatkan dari sebagian dari sahabat-sahabat bahwasanya mereka melakukannya. Taib, perhatikan ya. Jadi Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya tentang masalah at-tahni'ah, yaitu mengucapkan selamat pada hari raya, maka beliau mengatakan amma tahni'atu yaumal 'idi, ucapan selamat pada hari raya biqauli ba'dihim li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil 'id taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan ini atau wa ahalallahu 'alaik atau yang lain ya. Kalau sekarang ada minal aidin wal faizin. Pokoknya ucapan selamat lah. Selamat hari raya. Nah, kalau taqabbalallahu minkum dan wa ahalallahu alaik fa hadza qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabah. Bahwasanya ini diriwayatkan dari sebagian kelompok dari sahabat annahum kanu yaf'alunahu, bahwasanya mereka melakukan ini. Jadi mereka mengucapkan ini. Ingat ya, bukan Rasulullah SAW, tapi ini dilakukan oleh para sahabat. Lanjut. Para imam memberikan rukhsah di dalamnya, seperti Imam Ahmad dan selain beliau. Rukhsah keringanan, berarti boleh. Kalau mau mengucapkan boleh. Nah, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, akan tetapi Imam Ahmad berkata, aku tidak memulai mengucapkan itu sekalipun. Kepada seseorang pun. Adapun jika ada seorang yang memulai mengucapkan itu kepada aku, maka aku menjawabnya. Itu karena menjawab doa itu wajib. Menjawab tahiyat itu wajib. Naam, ya. Dan adapun memulai mengucapkan selamat itu tidak termasuk sunnah yang diperintahkan. Dengannya. Wala, dan tidak juga itu dilarang. Tetapi barang siapa yang mengerjakannya maka baginya tauladan, dan barang siapa yang meninggalkannya maka baginya tauladan. Nah, ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan ana la abtadi'u ahadan, aku tidak memulai ucapan tahniah kepada seorang pun. Fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Tapi kalau ada orang yang menyelamatiku, maka aku akan menjawabnya, membalasnya. Wa dzalika li anna jawab at-tahiyyati wajibun, karena menjawab tahiyat itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian disuruh dengan tahiyat, maka balaslah tahiyat itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang semisal. Ya. Nah, kalau kita didoakan ya kita balas dengan doa. Tapi kalau kita mulai, kata beliau Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad ya. 6.
Wa amal tapi ini lanjutan atau enggak nih? Iya, Imam Ahmad. Sebentar. Imam Ahmad itu sampai di mana? Ana la abtadi'u ahadan fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Sampai titik. Sampai titik Syekh. Wallahu a'lam. Titik wallahu a'lam. Karena tadi ini kan Syekhul Islam toh? Kalau Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmadnya sampai di mana? Ana cenderung wadzalika li anna jawabat tahiyah ini sudah kalamnya Ibnu Taimiyah. Oh iya. Karena ini lanjut. Kan Syekhul Islam ditanya, makanya. Menukil Imam Ahmad. Jadi qala Imam Ahmad berkata, ana la abtadi'u ahdan fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu titik. Nah, kemudian Syekhul Islam memberikan komentar, wa dzalika li anna jawab tahiyyati wajibun. Yang demikian itu karena menjawab tahiyat wajib. Adapun memulai ucapan tahniah falaisa sunnatan ma'muratan biha. Maka ini bukan sunnah yang diperintahkan. Wala huwa aidan mimma nuhiya anhu, dan juga tidak dilarang. Ya, lu kok masalah ini tidak ada larangannya. Lah kembali ke sukacita di hari Id itu disunahkan kan begitu. Dalilnya apa? Ong nyanyian saja diberi keringanan saat itu, apalagi hanya sekedar mengucapkan selamat hari raya ya. Nah, ya, tidak diperintahkan tapi juga tidak dilarang. Nah, faman fa'alahu falahu qudwatun. Siapa yang melakukannya maka dia punya suri tauladan. Siapa? Para sahabat. Para sahabat mereka saling mengucapkan ini. Wa man tarakahu, tapi siapa yang meninggalkannya falahu qudwatun, maka dia juga punya panutan. Siapa? Rasulullah SAW. Tidak diriwayatkan bahwa beliau pernah mengucapkan ini. Nah ini, tapi jangan kita adu ya. Oh berarti lebih baik Rasulullah. Tidak, karena kita diperintahkan mengikuti sunnah. Selain sunnahnya Rasulullah juga sunnahnya apa? Para sahabat. Wallahu a'lam. Jadi ini masalah yang lapang, yang longgar ya. Yang mau mengucapkan silakan, yang tidak, maksudnya tidak memulai ya, juga silakan. Tapi kalau kita diucapkan selamat hari raya atau taqabbalallahu minkum, maka kita wajib menjawab, membalas doa tersebut. Nah, fadhal ya juga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa ruwina fi al-mahamiliyati bi isnadi hasani an Jubair ibni Nufair qala kana ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal idi yaqulu bi ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum wa minka wa dzakara Ibnu Qudamah fil Mughni anna Muhammadin anak Umar ya. Antum anak Umar ya. Qudamah. Fadal. Anna Muhammad bin Ziyad qala kuntu ma'abi Umamah aja. Al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza raja'u minal idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Qala Ahmadu isnadu hadithi Abi Umamata jayyid. Nah, sekalian habiskan. Wa amma qawlu ammati an-nasi ba'dihim li ba'din kullu amin wa antum bi khairin wa ma ashbahahu fa huwa mardudun ghairu maqbulin bal huwa min babi qawlihi subhanahu atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Baik, silakan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan diriwayatkan pada kami
dari pada al-mahamiliyat. Allah alam apa ini tidak tahu. Dengan sanad yang hasan dari Jubair ibnu Nufair. Beliau berkata bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka bertemu pada hari Id, berkata sebagian di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, jadi ini riwayat yang pertama dari siapa? Jubair bin Nufair yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi kalau para sahabat bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Lanjut. Dan disebutkan dari disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari di dalam Al-Mughni bahwasanya Muhammad ibnu Ziyad berkata, aku bersama Abu Umamah Al-Bahili dan selainnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka apabila kembali dari Id, yaitu dari sholat Id, dari lapangan, berkata sebagian di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini riwayat yang kedua ya. Jadi diriwayatkan oleh Muhammad bin Ziyad bahwasanya tatkala beliau bersama Abi Umamah Al-Bahili dan juga para sahabat yang lain, itu mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Imam Ahmad mengatakan sanad hadits Abi Umamah adalah jayyid. Taib. Ini untuk taqabbalallahu minna wa minkum ya. Adapun selanjutnya Syekh Ali berpendapat, fadhal. Adapun perkataan ammah, kebanyakan manusia, sebagian di antara mereka setiap kullu amin dan yang semisalnya minal aidin wal faizin dan yang lainnya, maka menurut beliau rahimahullah adalah tertolak. Selain tidak diterima. Bahkan termasuk dari bab perkataan firman Allah Ta'ala, apakah kalian mengganti apa yang lebih baik dan pada dengan yang lebih rendah. Nah, jadi beliau rahimahullah tidak setuju atau bisa dikatakan tidak menganjurkan untuk mengganti ucapan selain taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Sudah habis. Taqabbalallahu minna. Makanya tidak ada riwayat yang disebutkan di sini ya. Wallahu alam. Ya. Ini hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ini. Jadi sampai-sampai Syekh Ali mengatakan ini termasuk bab atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mengganti sesuatu yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Ya. Tapi para ulama lain tidak demikian. Kita juga harus fair. Kalau para ulama lain membolehkan ucapan-ucapan itu selama maknanya baik, berisi doa dan lain sebagainya, termasuk minal aidin wal faizin wa kullu amin antum bi khair, ini hal yang ma'ruf. Apa dasarnya? Ya kembali kepada hukum sukacita di dalam hari raya itu diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan dalam rangka hari raya mendoakan kebaikan, maka tidak mengapa. Ya. Jadi enggak ngaku hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Memang kalau kita melihat riwayat yang ada dari para sahabat ya hanya itu saja. Sama tadi ahalallahu alaik, ini wallahu alam tidak disebutkan riwayatnya. Ya. Jadi intinya mengucapkan tahniah menurut penulis rahimahullah itu yang disunahkan, sunnahnya sahabat hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi para ulama yang lain memberikan keluasan, selama itu tidak ada unsur larangan, maka diperbolehkan kita memberikan ucapan selamat dalam bentuk apapun, meskipun itu bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi insyaallah ini masalah yang luas ya. Baik, ada pertanyaan ini?
Jika sholat id dapat menggugurkan sholat Jumat, apakah berlaku bagi perempuan sehingga tidak perlu sholat duhur? Ya, tadi saya sampaikan, tetap sholat duhur ini yang lebih selamat dari apa? Dari Kalau untuk akhwat ya wajib, karena tidak diwajibkan sholat Jumat untuk akhwat. Ya. Iya enggak? Bagi laki-laki mereka wajib sholat Jumat. Dengan sholat id maka sholat Jumatnya gugur. Bagi wanita wajib nggak sholat Jumat? Enggak. Jadi mereka masih punya kewajiban sholat duhur. Dengan sholat id hanya gugur Jumatnya. Sholat id kan guguran Jumat. Hadisnya kan begitu. Bukan guguran duhur kan? Kalau menganggap duhur sebagai asal, jawabannya. Kalau menganggap duhur sebagai asal. Nah, tapi kan zuhur kan nggak digugurkan dengan id. Kalau tetap limanya itu, menurut Atta bisa gugur juga. Loh, enggak, maksudnya yang diwajibkan bagi laki-laki kalau menurut Atta itu Jumatan. Kalau yang wajib itu gugur, otomatis zuhurnya gugur. Nah, tapi untuk wanita Jumatan kan nggak wajib. Ya. Sedangkan sholat id ini hanya menggugurkan Jumat, hanya menggugurkan Jumat, ya. Tidak ada dalil yang kita jumpai menggugurkan zuhur. Ya, Rasulullah mengatakan faman syaa an yujammi falyujammi, atau dalam riwayat yang lain faman syaa yang mau salat faman syaa an yusalli falyusalli, siapa yang mau salat maka salatlah. Itu salat Jumat. Jadi id ini menggugurkan Jumat. Nah, bagi laki-laki kalau menurut pendapatnya Atta, Jumatan itu hukum asal. Ketika hukum asalnya ini digugurkan dengan sholat id, maka zahirnya zuhur tidak ikut gugur. Zahirnya zuhur juga tidak dibahas. Tapi kalau bagi wanita kan nggak wajib Jumatan, berarti mereka masih punya kewajiban apa? Zuhur. Nah, ketika mereka sudah sholat id, yang ini menggugurkan Jumat, ya, sedangkan wanita tidak ada sholat Jumat, ya mereka berarti masih wajib sholat zuhur. Ya, laki-laki wanita kalau kesimpulannya tetap sholat zuhur kalau nggak Jumatan. Itu yang lebih selamat. Ya, itu yang lebih selamat. Tapi kalau jawaban dari khusus untuk wanita, ya Allah alam menurut yang Anda pahami seperti itu. Jadi menggugurkan sholat Jumat dan sholat zuhur, pembahasan kita ini hanya bagi laki-laki. Karena mereka lah yang tidak mereka yang diwajibkan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, cukup dulu ya, kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.